Oke Mas Bro semua, kita jumpa lagi dan kali ini saya akan jelaskan karakter sepeda motor yang memakai magnet ringan dengan yang memakai magnet berat. Saya sebelumnya sudah bikin video tentang magnet, tetapi mungkin penjelasannya kurang padat, jadi pemirsa mungkin kurang memahami penjelasan saya pada video yang terdahulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan kembali dengan metode yang lebih simpel, yang mudah dipahami. Oke, jadi sebelumnya saya itu pernah memakai magnet yang ringan pada sepeda motor Yamaha Vision. Kemudian saya bandingkan dengan magnet yang masih standarnya. Dan kedua magnetnya itu one way-nya masih terpasang, jadi starternya masih bisa. Dan magnet ringan yang saya gunakan di motor tersebut sudah dibubut. Bobotnya kurang lebih 600 gram. Nah, untuk lebih jelasnya saya pakai metode tulisan saja biar lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Oke, di sini saya tuliskan magnet. Dibagi dua, ada magnet yang ringan dan magnet yang berat. Karakter yang pertama untuk magnet yang ringan, yang paling terasa ya, itu akselerasinya untuk putaran bawah lebih bagus, terutama untuk gigi 1 sampai 3 itu bagus. Jadi akselerasi bagus, atau bawahnya itu bawahnya kuat. Itu untuk magnet yang ringan, tarikan bawahnya lebih bagus daripada magnet yang berat. Sekalian saya jelaskan, jadi ini terbalik dengan magnet yang berat, dimana untuk akselerasi bawah dia kurang bagus, bawahnya kurang. Nah, kemudian poin yang kedua untuk magnet yang ringan ini karakternya berbanding terbalik, dimana kalau yang ringan, magnet yang ringan itu bawahnya bagus, sebaliknya untuk putaran atas dia kurang, atas kurang, atau top speed rendah. Nah, kebalikannya untuk magnet yang berat itu atasnya bagus, jadi lebih ngisi pakai magnet yang berat untuk putaran atas. Top speed tinggi. Selanjutnya untuk poin yang nomor 3, ini berhubungan dengan torsi. Jadi kalau magnet yang ringan itu torsinya berkurang. Jadi terutama ketika dipakai untuk menanjak, ketika pakai magnet yang ringan itu kita harus lebih memutar gas lebih dalam, kemudian RPM-nya harus lebih tinggi daripada magnet yang berat. Torsi rendah. Kebalikannya untuk magnet yang berat, torsi lebih tinggi. Nah, berhubungan dengan poin yang ketiga yaitu torsi, di sini akan saya jelaskan. Ini misalnya ada jalan seperti ini. Nah, misalnya di sini kecepatan 60 km per jam. Nah, ketika memakai magnet yang ringan, di sini jalan ya, ini jalan lurus kemudian nanjak. Nah, di tengah-tengah dia tenaganya berkurang, jadi seperti hilang power. Emang karakternya magnet yang ringan seperti itu. Ini magnet yang ringan.
Jadi pada titik ini di tengah-tengah tanjakan magnet yang ringan itu kita harus menambah RPM lewat kita harus memelintir gas lebih dalam dan juga harus mengurangi gigi ke gigi yang lebih rendah. Kalau dilanjutkan sampai sini magnet yang ringan itu dia powernya bakal terus menghilang ya, semakin berkurang. Sebaliknya untuk magnet yang berat dalam gigi yang sama, kecepatan yang sama, dia dipakai bisa sampai sini, powernya tetap terjaga. Ini magnet yang berat. Kira-kira seperti itu. Kemudian tambahan untuk berboncengan. Kalau untuk berboncengan, magnet yang ringan itu rasanya itu kurang bertenaga. Jadi harus menambah ke RPM yang lebih tinggi kalau mau motor lebih jalan. Kalau untuk berboncengan itu kurang. Nah, kalau magnet yang berat itu sudah pasti oke lah, karena sudah sesuai setelan pabrik. Oke, kembali lagi ke magnet. Kemudian poin selanjutnya yaitu yang keempat, magnet yang ringan itu punya engine brake yang lebih halus. Engine brake halus. Untuk magnet yang berat, engine brake lebih kasar. Kenapa seperti ini? Karena magnet yang ringan dia lebih mudah untuk mengikuti putaran kruk as. Kalau magnet yang berat itu dia lebih cenderung mempertahankan putarannya. Jadi karakternya untuk magnet yang ringan engine brake-nya lebih halus. Maka lebih cocok digunakan untuk jalanan yang stop and go atau balap seperti road race. Nah, kurang lebih untuk karakter magnet ringan dan magnet berat poinnya ada 4. Kemudian ada tambahan ya. Ini sudah selesai. Untuk tambahan, pada beberapa tipe magnet, terutama yang sistem kelistrikan untuk bagian lampu masih AC, itu sumber kelistrikan untuk yang melewati kiprok itu berkurang. Sumber listrik kurang. Ini hanya tambahan ya. Tapi kalau motor yang sudah sistem lampunya DC yang langsung dari aki, biasanya tidak ada masalah pada poin ini. Kalau untuk magnet yang berat sudah pasti bagus karena masih standar pabrik. Dan tambahan lain, ini terjadi kalau pada waktu pembubutan kurang senter atau pengambilan untuk bubutnya itu tidak pas ya. Yang terjadi adalah terjadi getar. Makanya biasanya untuk balap road race sekarang seperti motor MX King, kalau mau pakai magnet yang ringan itu pakai magnet jenis rotor yang sudah dijual jadi. Itu sudah pasti bagus ya untuk tingkat kepresisian dan senternya. Nah, mungkin pertanyaannya, lalu kita cocoknya pakai magnet yang ringan atau magnet yang berat? Mungkin sebagian rider masih bingung ya, mau pakai magnet yang ringan atau magnet yang berat. Jadi begini, untuk magnet yang ringan dan berat itu memang harus disesuaikan dengan spek mesin. Misalnya kita punya spek mesin yang bermain untuk putaran atas. Itu biasanya setelah diganti pakai knock-on as yang punya durasi lebar dan lift tinggi, puncak tenaganya akan keluar di putaran atas. Itu cocoknya pakai magnet yang ringan.
Kenapa? Karena magnet yang ringan itu putaran bawahnya bagus, akselerasinya lebih kuat. Nah, noken as yang durasi lebar dan lift tinggi itu kan biasanya bawahnya lemot, maka akan tertutupi dengan kalau kita pakai magnet yang ringan. Sebaliknya, untuk putaran atas, noken as yang punya durasi lebar dan lift tinggi, kalau pakai magnet yang ringan, maka dia akan lebih cepat naik ke RPM yang lebih tinggi. Nah, kalau kita pakai spek noken as yang untuk putaran atas, pakai magnet yang berat, itu biasanya waktunya sangat lama untuk naik ke RPM yang lebih tinggi. Nah, kalau magnet yang berat, cocoknya memang digunakan bersama dengan noken as yang punya lift rendah dan durasi yang lebih sempit. Makanya cocok dipakai untuk motor yang standar kalau magnet berat. Nah, kalau misalnya magnet yang ringan dipasang dengan noken as yang durasi sempit dan lift yang rendah, noken as harian ya. Katakanlah motor harian, magnetnya dibikin ringan. Itu hanya bagus pada putaran bawah saja. Untuk putaran atas, dia sangat jelek. Bahkan bisa jadi kalah dengan motor yang masih standar. Makanya jangan coba-coba untuk motor yang full standar, apalagi noken asnya masih standar, magnetnya jangan pakai yang ringan, karena hanya akan galak di putaran bawah saja. Atasnya nanti kurang. Nah, sekarang kita bicara untuk kecocokan. Kalau magnet yang ringan, ini sangat cocok digunakan untuk balapan yang stop and go. Misalnya road race. Kemudian apa lagi? Trabas. Ini cocok pakai magnet yang ringan. Karena magnet yang ringan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, seperti engine brake halus, tarikan bawahnya bagus, kemudian lebih cepat naik ke RPM atas. Kan biasanya motor road race yang sekarang ya, seperti MX King atau Sonic, itu peak power, puncak tenaga itu di kisaran RPM 13.000. Kalau motor road race pakai magnet yang berat, untuk sampai ke puncak tenaga, ya butuh waktu yang lebih lama daripada pakai magnet yang ringan. Makanya magnet yang ringan cocok digunakan untuk balap road race. Jadi untuk masuk tikungan, engine brake-nya lebih halus, kemudian ketika keluar tikungan, motor lebih responsif kalau pakai magnet yang ringan. Kemudian RPM setelah keluar tikungan bisa lebih naik, lebih cepat untuk mendapatkan puncak tenaga yang berada di RPM sekitar 13.000 ke atas. Sebaliknya untuk magnet yang berat, cocoknya digunakan untuk motor yang standar. Apakah nggak bisa dipakai buat balapan? Bisa. Biasanya untuk motor yang drag race, untuk yang treknya di atas 402 meter ya, atau minimal 402 meter, itu bisa pakai magnet yang berat. Drag bike. Ya kalau di balap drag bike ini tergantung mekanik ya. Ya untuk kelas FFA sendiri yang ya sudah tahu lah ya. Sekarang kan rekornya sudah 6 detik, sekian. Itu aja pakai magnet yang standar. Jadi memang dia top speednya lebih bagus kalau pakai magnet yang lebih berat. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau spek mesin yang sama ya, spek mesin yang sama misalnya, ini mesin, katakanlah nih mesin, spek yang sama, dipakai magnet yang ringan, kemudian diganti lagi pakai magnet yang berat. Itu pertanyaannya, top speednya lebih tinggi mana? Kalau jawaban saya, top speednya lebih tinggi pakai magnet yang berat.
asalkan treknya itu panjang. Nah, kalau treknya lebih pendek, ya bagusnya pakai magnet yang ringan. Misalnya Mas Bro, motornya dipakai di jalanan pantura yang panjang-panjang. Noken asnya sudah di-upgrade, pakai magnet berat tidak masalah. Tapi kalau jalanannya dia banyak kelokan, kemudian banyak kemudian stop and go, dipakai untuk San Mori katakanlah, itu kalau mesinnya sudah upgrade, lebih enak pakai magnet yang ringan. Bedanya mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu penjelasan tentang magnet sepeda motor. Ini hanya kurang lebih secara garis besar saja ya, berdasarkan apa yang sudah saya terapkan di motor garapan saya sendiri. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi, kemudian kalau ada tambahan silakan ditambahkan di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama. Ya, mungkin sampai di sini. Mohon maaf ya kalau selama ini saya jarang upload video karena ada kesibukan lain, tapi kedepannya nanti saya akan bikin video-video yang lain. Ya, sampai di sini, kita jumpa lagi di next video.